Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Dalam micro lecture ini kita akan membahas mengenai mutu hasil regresi. Pertama kita bahas konsep kecocokan dengan data atau goodness of fit, di mana kedekatan kurva regresi dengan titik-titik data pengukuran mencerminkan kualitas hasil regresi atau goodness of fit tersebut. Anda perhatikan di sini adalah hasil pengukuran massa per butir permen coklat yang dikorelasikan dengan panjang per butir permen coklat. Jadi data ini diukur oleh mahasiswa saya pada tahun ajaran yang lalu. Dan di sini data tersebut kami coba untuk hampiri dengan suatu kurva regresi yang berupa garis lurus, ya berwarna orange ini. Nah, seberapa dekat jauhnya kurva regresi ini bisa mewakili data, itu dinyatakan dengan besaran koefisien determinasi R kuadrat. Ini adalah rumusnya, di mana Y yang diberi aksen seperti tanda topi ini adalah nilai Y yang dihitung dari model, dan Y yang menggunakan aksen berupa batang di atasnya, Y bar ini adalah nilai rata-rata dari seluruh Y hasil pengukuran. Dan Y yang tanpa tanda aksen adalah nilai individual data hasil pengukuran. Nah, R kuadrat sendiri menyatakan persentase varians data yang bisa dijelaskan oleh model regresi. Kelemahan dari R kuadrat adalah nilainya akan terus membesar atau menggelembung kalau Anda memasukkan lebih banyak prediktor. Dengan kata lain, kalau modelnya, ordernya Anda tingkatkan dari linear menjadi kuadrat, menjadi kubik, dan seterusnya, seolah-olah menunjukkan goodness of fit yang semakin baik, tetapi makna fisis dari modelnya akan memudar kalau Anda memasukkan terlalu banyak prediktor yang tidak bermakna. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka kita bisa menggunakan adjusted coefficient of determination, R kuadrat adjusted, ya. Besaran ini memperhitungkan apakah kita terlalu banyak memasukkan prediktor di dalam model. Dan ini adalah rumus R kuadrat adjusted. R kuadrat di sini adalah sama dengan yang ada di atasnya. N adalah jumlah titik data yang kita ukur, dan K adalah jumlah prediktor di dalam model. Sebagai contoh, model yang atas ini prediktornya hanya satu, yaitu X saja. Dan yang bawah prediktornya ada dua, yaitu X dan X kuadrat. Jadi yang bawah ini adalah suatu model yang ordernya lebih tinggi. Nah, jika R kuadrat dan R kuadrat adjusted untuk data yang di atas ini dihitung, maka kita mendapatkan hasil demikian, ya. Memang seringkali kita akan mendapatkan situasi di mana R kuadrat adjusted lebih kecil daripada R kuadrat. Nggak apa-apa, asalkan selisihnya tidak terlalu besar. Kalau R kuadrat adjusted-nya terlalu jauh lebih kecil, maka artinya terlalu banyak prediktor yang tidak bermakna di dalam model Anda. Maka Anda harus menyederhanakan modelnya. Oke, sekarang bagaimana interpretasi koefisien korelasi dan determinasi? Yang koefisien korelasi diberi simbol R dan determinasi R kuadrat, di mana koefisien korelasi adalah akar dari koefisien determinasi. Contoh yang pertama adalah di mana datanya dihampiri dengan sangat baik oleh kurva regresi, ditunjukkan oleh R kuadrat maupun R yang nilainya sangat tinggi. Di atas 90% itu bisa dianggap sangat bagus, ya. Berikutnya, ini juga masih menunjukkan korelasi, tetapi goodness of fit-nya tidak sebagus yang nomor satu. Artinya, persentase dari varians data yang bisa dijelaskan oleh model itu lebih kecil daripada situasi yang pertama. Yang ketiga, ini adalah situasi di mana tidak ada korelasi sama sekali antara dia dengan X. Anda tidak bisa memfit atau menghampiri data tersebut dengan kurva regresi apapun, yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi maupun determinasi bernilai 0. Yang ini menunjukkan korelasi yang hampir sempurna. Jadi R kuadratnya bernilai 1, koefisien korelasinya bernilai minus 1. Artinya korelasinya sempurna dengan nilai gradien yang negatif. Dan yang terakhir, ini kalau Anda lihat korelasinya kuat sekali antara Y dengan X. Hanya saja korelasinya tidak linear. Karena itu kalau Anda paksakan melakukan regresi linear terhadap data ini, Anda akan mendapatkan nilai R kuadrat yang jelek sekali. Cara berikutnya untuk menyatakan mutu hasil regresi adalah dengan menghitung selang keyakinan dan selang prediksi dari kurva regresinya. Semakin sempit kedua selang ini, maka artinya semakin baik penghampiran data oleh kurva regresi Anda. Confidence interval atau selang keyakinan ini menyatakan selang yang berisikan nilai sejati rata-rata Y untuk suatu nilai X tertentu. Atau dengan interpretasi lain seperti yang ada di sebelah kanan, makna dari selang keyakinan 95% artinya adalah bahwa kurva regresi dengan nilai sejati parameter, ingat kita tidak pernah mengetahui dengan eksak berapa nilai sejati parameter regresi, ya. Kurva regresi dengan nilai sejati parameter regresi itu ada di dalam interval ini pada probabilitas 95%. Di sebelah luarnya ada prediction interval. Kalau prediction interval ini pada tingkat keyakinan 95%, artinya untuk suatu nilai X yang kita tentukan,
Kalau kita melakukan pengukuran Y berulang-ulang, maka 95% dari nilai Y yang terukur tadi akan jatuh di dalam interval ini. Interval prediksi lebih lebar daripada selang keyakinan. Ini adalah rumus untuk untuk interval prediksi, sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi di sini ada ketambahan angka 1 ya. Lebar dari selang keyakinan dan sebetulnya selang prediksi juga, hanya saja data yang saya tampilkan di sini tidak menampakkan kelakuan tersebut dengan sangat menonjol. Di sebelah ujung-ujung, baik di ujung kiri maupun di ujung kanan, ini selangnya lebih lebar daripada yang ada di tengah-tengah. Artinya, regresi linear lebih baik Anda gunakan atau lebih presisi untuk Anda gunakan untuk interpolasi, alih-alih ekstrapolasi. Jadi ketelitian regresi itu di tengah-tengah lebih tinggi daripada di ujung-ujung. Pada saat Anda menggunakan regresi untuk meramalkan kelakuan di luar range variabel terukur, berhati-hatilah karena Anda akan berhadapan dengan confidence interval yang semakin lebar. Ke kanan melebar, ke kiri pun juga melebar. Dan yang terakhir, selain dari kurva regresinya sendiri, parameter regresinya, misalkan Anda menggunakan persamaan linear Y sama dengan MX tambah C ya, gradien maupun interceptnya dua-duanya memiliki ketidakpastian karena kedua-duanya dihasilkan dari pengukuran variabel acak yang pasti mengandung ketidakpastian. Nah, ini adalah selang keyakinan untuk beta 0 untuk gradien, dan yang ini adalah selang keyakinan untuk intercept. Semakin lebar selang keyakinannya, maka ketidakpastian hasil perkiraan beta 0 dan beta 1-nya semakin tinggi. Goodness of fit-nya semakin rendah. SB0 dan SB1 masing-masing adalah galat baku atau standard error dari parameter tersebut. Lagi-lagi silakan Anda pause and replay lagi video ini untuk menyimak lebih teliti rumus-rumus ini. Di dalam segmen berikutnya, saya akan membahas beberapa tips untuk melakukan regresi linear secara lebih cermat. Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.